Selamat datang di channel YouTube Laki-Laki Soal Baca. Di program kedua kali ini, yaitu di program Jumpa Tokoh, kita akan berjumpa dengan Bapak Pendeta Eki Pati. Dan karena itu, kita sapa yang kami hormati Bapak Eki Pati. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah datang di channel YouTube Laki-Laki Soal Baca. Baik, ada beberapa hal yang mungkin tidak diketahui oleh Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti channel YouTube Laki-Laki Soal Baca, bahwa proses jumpa tokoh yang kita lakukan setiap 1 bulan 1 kali, kita mengundang beberapa tokoh penting untuk memberikan pesan-pesan pelayanan maupun apa saja yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diemban di undang mereka. Dan karena itu kali ini kita akan mengenal lebih dekat Bapak Eki Pati dalam tugas-tugas sebagai pendeta di Jemaat Bunla. Selamat siang Bapak Pendeta. Selamat siang. Ya, ada beberapa pertanyaan, nanti bisa dijawab secara singkat, boleh diceritakan saja. Yang pertama sekali, Bapak bisa memberi penjelasan sedikit. Ini yang menonton ini belum terlalu kenal. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi bagi beberapa mungkin belum terkenal. Kira-kira siapa sesungguhnya Bapak Eki Pati? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Iya, bagi beta sendiri, nama lengkap beta sendiri itu Victor Pati. Biasa dipanggil dengan Eki. Bertugas ditabiskan sebagai pendeta itu sejak tahun 2012 dan ditempatkan di Tanimbar pertama kali sejak tahun 2015. Itu 2015 sudah di Tanimbar. Dan selama kurang lebih 9 tahun beta berada di Tanimbar, bagi beta itu sungguh luar biasa. Dan banyak hal yang beta dapat di Tanimbar jadi berkat bagi beta sendiri, jadi pengalaman dan jadi cerita bagi beta sendiri. Itu sekilas tentang diri saya. Soal penugasan oleh pimpinan Sinode sebagai pendeta, kalau bisa menceritakan sedikit proses pertama kali diangkat menjadi pendeta di mana, kemudian hari ini telah melaksanakan tugas sebagai KMJ di Bunla dan sebentar lagi akan berpindah ke KMJ Kota Larat. Ya, kami berikan kesempatan. MPH Sinode menugaskan saya pertama kali dengan surat keputusan sebagai vikaris yang ditempatkan di Jemaat LPMC Risori Serani Klasis Pulau-Pulau Lease di Saparua. Ya, itu pertama kali penugasan oleh MPH Sinode sebagai vikaris. Kemudian SK pertama menempati Ketua Majelis Jemaat GPM Tutuna Metal. Langsung pindah Tanimbar, Molomaru. Kurang lebih 6 tahun beta bertugas di sana, 6 tahun lebih. Sejak 2015 sampai 2021 November. Serah terima dan ditugaskan lagi di Jemaat GPM Bunla sampai dengan hari ini. Kurang lebih 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan di Jemaat GPM Bunla. Kemudian di-SK-kan tanggal 14 Mei kemarin oleh MPH Sinode dimutasikan ke Jemaat GPM Bunla. Baik, terima kasih Bapak Eki Pati, perjalanan luar biasa. Lalu bisa diceritakan sedikit ya Bapak Pendeta, kesan yang paling mendalam di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan di Jemaat Bunla. Kan sebentar sudah dalam waktu 1-2 hari Minggu besok kita akan sama-sama ada pada kegiatan serah terima jabatan. Pesan yang paling mendalam yang Bapak rasakan ketika melaksanakan tugas di Jemaat Bunla yang nanti sebentar lagi mau Bapak tinggalkan. Di Bunla pada dasarnya itu beda jauh dengan Tutuna Metal Jemaat pertama ketika saya ditempatkan. Kebetulan Tutuna Metal itu juga pelang, sehingga karakter pembawaan kondisi jemaatnya beda-beda jauh. Bunla juga kan pertama kali di Pulau Molo, kemudian
pindah ke Pulau Jamdena bagian barat. Jadi soal penyesuaian, pelayanan dan kehidupan hari-hari di Jemaat GPM Munla itu yang beda jauh dengan jemaat pertama. Yang kesan beta yang pertama di Munla, sehingga penyesuaian soal pelayanan, soal hidup hari-hari di Munla itu yang terlalu sulit. Dan yang kedua, yang kesan yang saya bisa lihat sampai sekarang ketika ada di Jemaat GPM Munla itu, dia punya pateka paling banyak. Itu pateka paling banyak selama beta bertugas di Tanimbar di Munla. Pateka itu saya bisa bilang waktu panen, berjalan ke kiri pateka, ke kanan pateka, di pastori depan pateka, di dapur pateka, semua pateka. Dan itu bagi beta sesuatu hal yang unik di Munla, berlimpah dengan berbagai macam bakat, sehingga pelayanan yang dilakukan itu juga selama ini dia sering terhambat. Pelayanan oleh anggota-anggota jemaat selalu mendukung pelayanan yang ada di Jemaat GPM Munla, karena mereka pun juga terbuka untuk mau menerima segala perubahan-perubahan terkait dengan aturan-aturan gereja yang terupgrade, yang terbaru, dan itu juga membuat beta menjadi senang, bahagia, bisa berbagi bersama dengan Jemaat GPM Munla, sehingga apa yang beta buat itu juga bisa jadi berkat bagi semua kami di Jemaat GPM Munla. Terima kasih banyak ya Bapak Pendeta atas pencerahannya. Selanjutnya sebentar lagi tanggal 9, ini hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu akan dilaksanakan serah terima jabatan. Bapak bisa ceritakan sedikit ya proses serah terima menurut Pak nanti hari Minggu nanti, kemudian bagaimana proses lagi di Munla, bisa ceritakan sedikit Bapak ini? Ya, serah terima awalnya itu direncanakan akhir bulan Juni, terakhir bulan Juni. Cuma karena pemberitahuan soal emeritasi mantan Ketua Majelis Jemaat Larat Kota Bapak Pendeta Maiseka itu berlangsung di Ambon nanti Minggu tanggal 16 Juni, sehingga proses serah terima Ketua Majelis Jemaat GPM Larat Kota itu harus mendahului sebelum emeritasi, sehingga arahan dari klasis, informasi klasis bahwa serah terima Ketua Majelis Jemaat Larat itu akan berlangsung hari Minggu besok tanggal 9. Sedangkan untuk serah terima Ketua Majelis Jemaat GPM Munla itu sesuai dijadwalkan tetap tanggal 23 Juni. Jadi selesai serah terima Ketua Majelis Jemaat Larat, mungkin kita akan kembali ke Munla untuk persiapan proses serah terima pada tanggal 23, dan kemudian nanti tanggal 24 baru diantar ke Larat kembali. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Sebentar lagi Bapak Pendeta Heri Maiseka akan memasuki masa emeritus, dan ini akan dilaksanakan di Ambon menurut beliau dalam channel YouTube. Sebelumnya, kira-kira apa yang menjadi kesan dalam ketika Bapak berjumpa dengan beliau selama ini, dan apa saja pesan atau kesan yang ingin disampaikan ke beliau pada waktu itu? Ya betul, tanggal 16 Pak Pendeta Maiseka diadakan emeritasinya di gedung Gereja Maranatha Ambon, dan bagi beta sendiri Bapak Maiseka itu saya asing lagi bagi beta, karena beliau juga mantan Ketua Majelis Jemaat GPM Tunametal. Jadi kami bersama-sama ada di dalam Jemaat Metal, dan bagi saya pribadi sendiri beliau itu sosok kakak yang sangat luar biasa, yang sangat baik, yang selalu mengayomi kami adik-adik. Awal beta masuk di Tanimbar juga beliau yang mengarahkan beta sebelum beta menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Tunametal, dengan pengalaman beliau yang sangat luar biasa, dan beta banyak belajar dari beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba yang melayani, tapi juga sebagai seorang kakak yang selalu mengayomi kami adik-adik. Luar biasa Bapak Pendeta Maiseka. Menurut beberapa orang, ya Bapak Pendeta ya,
jemaat Larat Kota ini adalah jemaat yang paling tua, jemaat yang cukup lama berdiri, dan ibu kota sebagai ibu kota Kecamatan Tanimbar Utara juga yang cukup tua, klasis yang juga cukup tua selain Tanimbar Selatan. Kira-kira selama ini yang ada di benak Bapak Pendeta ketika orang atau Bapak Pendeta yang lain dalam komunikasi pelayanan pemandang jemaat Larat Kota ini, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Pendeta? Bisa disampaikan. Sejak 2015 beta tiba di Tanimbar. Awalnya beta saya nggak ada gambaran sama sekali tentang Tanimbar Selatan maupun Tanimbar Utara. Dan sejak 2015 beta menginjakan kaki akhir bulan Agustus di Tanimbar. Jemaat pertama yang beta datangi itu jemaat Larat Kota karena pusat klasis kebetulan di situ. Dan bagi beta pertama, wow, ini yang dibilang Larat Kota, jemaat GBM Larat Kota. Itu kesan beta pertama sekali sebelumnya. Wow, ini jemaat kota pusat klasis di Tanimbar Utara. Dan bagi beta sendiri memang banyak kenalan beta di Ambon orang Larat. Jadi waktu sebelum beta datang, dong cerita banyak soal Larat. Bapak beta Larat begini. Sehingga waktu beta datang pertama kali dengan beta punya kesan, wow, ini Larat Kota. Beta cuma berharap di sini ketika beta diutus di Tanimbar Utara, secara khusus ketika beta pertama kali ada di klasis Tanimbar Utara yang notabene-nya ada di pusat klasisnya atau ada di Larat Kota, bagi beta sendiri semua yang dialami, semua yang dijalani di jemaat GPM Larat Kota itu pasti juga bisa mendatangkan hal yang baik bagi beta pribadi. Bahwa maksud beta begini, bahwa Larat itu punya banyak pengalaman dan cerita nanti yang pasti beta akan ada di dalamnya. Itu bagi beta menjadi sebuah masukan, bagi beta menjadi sebuah pengalaman tersendiri dan akan jadi cerita tersendiri jemaat GPM Larat Kota. Baik, terima kasih banyak ya. Terakhir Bapak Pendeta, pertanyaan terakhir. Pesan pelayanan Bapak Pendeta untuk disampaikan kepada seluruh warga jemaat di jemaat Larat Kota. Apa yang ingin disampaikan? Ya, pada dasarnya pelayanan yang Kakak lakukan di jemaat-jemaat itu semua tetap kami ingin yang terbaik bagi jemaat. Dan bagi saya secara pribadi ketika nanti akan masuk ke jemaat GPM Larat Kota, kita tetap meminta dukungan dari semua jemaat, semua unsur yang ada di dalam jemaat GPM Larat Kota untuk menopang beta bersama dengan seluruh pelayan untuk terus membangun jemaat ini ke arah yang lebih baik. Itu saja yang kita harapkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta atas pesan pelayanan dan apa yang disampaikan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, itu pesan pelayanan dan disampaikan dengan luar biasa oleh Bapak Pendeta Iki Pati. Dan selanjutnya kami menyampaikan terima kasih atas kedatangan beliau ke channel YouTube Laki-Laki Solar Gracia. Demikian Bapak dan Ibu, apa yang telah disampaikan mudah-mudahan itu menjadi alasan kita untuk terus menggumuli pergumulan kita di sektor maupun di jemaat Larat Kota. Demikian, selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati.